Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya, sehingga kita sampai detik ini masih diberikan sehat walafiat, lebih-lebih masih diberikan manisnya iman dan Islam yang senantiasa berada di dalam diri kita. Salawat beriring salam semoga tetap bercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat Islam, sebagai agama pembawa rahmat, pembawa kasih sayang yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa tidak aku utus engkau Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Untuk itu, kita sebagai umat Islam harus tahu karakter daripada diri kita sendiri. Sebagai umat Islam itu sendiri, harus kita tahu bagaimana seharusnya menjadi orang Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran di dalam surat Al-Fat ayat 29, sebagaimana karakter daripada orang Islam itu sendiri. Setidaknya ada 4 karakter, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini terdapat 4 karakter orang Islam itu sendiri. Yang pertama yaitu Muhammadur Rasulullah, ialah Muhammad yang menjadi utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW. Karakter orang Islam itu yang pertama yaitu asyidda'u 'alal kuffar, yaitu keras terhadap orang-orang kafir. Dalam artian keras di sini adalah keras dalam urusan akidah, urusan keyakinan. Kalau dalam urusan sosial boleh kita saling berbagi, saling membantu, tetapi kalau dalam urusan akidah, kalau sudah menyangkut dengan akidah, dengan keyakinan, kita harus bersikap keras kepada mereka. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kafirun, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan apa yang aku sembah, ma 'abadtum, tidak engkau sembah, wala antum 'abiduna ma'bud, dan apa yang kalian sembah, ma'bud, saya tidak menyembahnya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini sudah jelas bahwa dalam urusan keyakinan kita harus keras terhadap orang-orang kafir. Tidak boleh mengatakan semua agama itu sama. Tidak semua agama itu sama. Kalau mengajarkan tentang kebaikan, mungkin semua agama itu sama. Tetapi dalam urusan akidah, tidak boleh menyamakan. Tetap agama Islam harus mempunyai karakter keras terhadap orang-orang kafir dalam urusan akidah. Kemudian yang kedua, karena Islam itu sendiri yaitu ruhama'u bainahum,
saling berkasih sayang di antara mereka. Di akhir zaman ini, karakter seperti ini hampir punah. Jangankan berkasih sayang, jangankan menebarkan kebaikan, saling sapa menyapa satu sama lain dengan ucap salam, dengan ucapan salam berjumpa sesama muslim, sekarang sudah jarang kita dengar. Menebarkan kebaikan, menebarkan rahmat, ruhama ubainahum, jangankan berkasih sayang sesama muslimnya, yang sering kita lihat baik di media sosial, di dunia nyata, bukannya sayang, tapi yang terjadi adalah saling fitnah, saling memojokkan. Bahkan yang sangat ironisnya sekali di akhir zaman ini, banyak orang-orang Islam yang tidak menghormati Islam yang lain, suka mengadu domba salah satu di antara kaum muslim, dari kelompok A dengan kelompok A, adu domba hanya demi kepentingan pribadi. Fitnah di mana-mana. Seharusnya ruhama, berkasih sayang pada sama, tapi pada kenyataannya di akhir zaman ini, jika tidak cocok dengan pendapatnya, mereka bisa jadi memfitnah. Hadirin, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, karakter yang kedua ini, ruhama bainahum, saling berkasih sayang, saat ini sangat miris sekali. Yang terjadi bukannya saling berkasih sayang, tapi saling memfitnah, saling memojokkan, saling mencaci. Yang seharusnya kita harus berkasih sayang, saling menasehati apabila ada kesalahan, bukan saling mencaci. Saling merangkul, bukan saling memukul apabila ada keliruan di antara kita. Mari bersama-sama belajar lagi dari sifat karakter yang berupa kasih sayang ini. Ruhama ubainahum, tebarkan kasih sayang sesama muslim. Kemudian tarahum ruk'an sujjadan yabtawuna fadlan minallahi wa ridwana. Kita lihat bagaimana mereka ruku, sujud mencari karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ruku dan sujud mereka menunjukkan bahwa mereka dengan tawaduknya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ruku dengan sebenar-benarnya ruku, sujud dengan sebenar-benarnya sujud, sehingga pada akhirnya muncullah karakter keempat, simahu fi wujuhi min atharis sujud, terdapat ciri-ciri daripada mereka, yaitu di wajah mereka, ciri-ciri yang berseri-seri di wajahnya, min atharis sujud, terdapat bekas sujud. Bekas sujudnya orang-orang muslimin ketika mereka sujud menundukkan kepala, yang mana kepala tersebut merupakan anggota badan yang merupakan mahkota daripada anggota tubuh. Ia letakkan di atas bumi, ia rendahkan kepalanya sebagai tanda bentuk mereka tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak hanya dilakukan di dalam sholat, tapi di luar sholat pun ia harus melakukannya, yaitu bersifat tawaddu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah berkasih sayang, dengan wajah dan karunia kepada orang-orang di sekitarnya. Bekas sujud itu tidak hanya nempel di wajahnya saja, tapi melainkan bekas sujud itu adalah bukti ketawaduan yang bisa ia lakukan di luar sholat. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita jadikan surat Al-Fat ayat 29 ini sebagai pedoman kepada kita untuk membuat karakter kita sebagai orang Islam. Pertama, yaitu bersifat keras terhadap orang-orang kafir dalam urusan akidah. Kemudian yang kedua, tebarkan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, yaitu rukuk dan sujudnya dengan benar. Kemudian kita jadikan yang keempat, kita jadikan sujud
baiknya di luar sholat maupun di dalam sholat sebagai tanda ketakwudan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.